Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di hari Sayyidul Ayyam, hari yang mulia ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, nikmat yang sangat luar biasa, meningkatkan kualitas iman takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup untuk Allah, maka Allah akan permudah hidupmu. Allah akan keluarkan masalah solusi yang kau hadapi dalam hidupmu karena engkau sudah membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatimu. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orang yang paling baik amal perbuatannya di hadapan Allah. Siapa orangnya yang saat ini masih menikmati imannya dengan memperbanyak sujud ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saudara kita yang ada di Palestina. Betapa mulianya hidup mereka, setiap hari mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari mereka tetap mempertahankan iman mereka, akidah mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka syahid, mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian yang harusnya kita cemburui, kematian yang memang ditunggu oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah pilihan Allah. Mereka hidupnya dipilih oleh Allah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertahankan yang semestinya dipertahankan, yang semestinya mereka menikmati kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidup di dunia ini, tapi mereka dihantui dengan sakaratul maut, dengan kematian. Tapi yakin dan pastilah kematian mereka hanya seperti cubitan semut saja. Kematian mereka tidak menyakitkan saat sakaratul maut, tapi mata kita akan tetap meleleh melihat saudara kita yang ada di Palestina ditindas, ditembak, dibom, dijahati, diambil hak-haknya oleh orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, yakin dan percayalah dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jangan katakan kepada mereka yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup, hanya saja kamu tidak menyadari. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudaraku, hari ini yang masih hidup, hari ini yang masih dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, bantulah saudara kita yang ada di Palestina itu dengan menyumbangkan, mensedekahkan sebagian hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa abnaita, yang kau makan akan busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa abdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama, tapi dia punya harta, dia dermawan dengan hartanya. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada lagi guna harta, wala banun, tak ada lagi guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang khusyuk. Dia beribadah dengan hartanya, dia berjihad dengan hartanya untuk membantu saudaranya yang ada di Palestina. Untuk saudara kita yang ada di Palestina, saudaraku, kita tidak hanya cukup untuk salat, kita tidak hanya cukup untuk baca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bantu dengan harta. Harta yang sudah engkau sedekahkan itu nanti akan menjadi penolong, akan menjadi penyelamat ketika di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Harta yang sudah engkau sedekahkan akan diganti nanti oleh Allah, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya orang bersedekah itu untuk menyelamatkan dirinya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, bersedekah dengan hartanya, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jangan khawatir, jangan berkecil hati orang yang sudah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Uang yang engkau sedekahkan 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu untuk saudaramu yang ada di Palestina, itu akan menjadi penolong, penyelamat nanti di hadapan Allah. Uang itu akan dibelikan selimut anak-anak Palestina yang tidur kedinginan. Uang itu akan digunakan untuk mengebor air, untuk minum, mandi, untuk keperluan mereka sehari-hari. Maka akan menjadi pahala jariah yang akan mengalir sampai hari kiamat. Idza matal insan inqata'a amaluh, kalau manusia itu mati maka putus amal perbuatannya. Tapi ada pahala yang tidak putus, sedekatun jariyah, sempat membagikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sempat yang dititipkan harta itu dia bantu agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum, kalau kau tolong agama Allah maka Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan menangguhkan kedudukanmu. Allah akan memberikan engkau makam yang terpuji, tempat yang terpuji yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Jangan khawatir, tapi kita tetap percaya, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala harta yang dititipkan oleh Allah nanti akan ditanya di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Harta itu akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya harta itu, ketika ditanya orang yang dititipkan harta itu, maka dengan mudah dan fasih dia akan menjawab, ya Allah, hartaku sudah habis menolong saudaraku yang ada di Palestina. Hartaku sudah kuberikan semuanya untuk berjihad di jalan-Mu ya Allah. Itu semua adalah titipan ya Allah. Itu semua adalah Engkau yang memberikan ya Allah. Lillahi ma fis samawati wal ar. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersedihlah orang yang dititipkan harta belum sempat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sedih dan khawatirlah orang yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya habis digunakan untuk hal-hal yang berpoya-poya, ditipu dengan kenikmatan duniawi,
ditipu dengan kegemerlapan keindahan dunia, sehingga dalam hatinya hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, sehingga menyebabkan dia takut mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak punya harta Ustaz, saya tidak punya kelebihan harta Ustaz, tapi saya punya doa, saya punya lisan untuk bisa mendoakan saudaraku yang ada di Palestina. Doakan dia, maka doamu akan dikabulkan Allah. Doamu yang ikhlas akan menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Doamu yang sudah kau pintakan kepada yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi penolong, akan menjadi kekuatan untuk saudaramu yang ada di Palestina, akan menjadi semangat yang mengobarkan jiwanya, karena kita peduli, karena kita percaya dengan doa itu. Doa akan membangkitkan semangat saudara kita yang ada di Palestina. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Maka orang yang lemah hatinya, orang yang lemah hidupnya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Allah akan dekat dengan seorang hamba ketika dia sedang sujud, maka saat sujud itu dia perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan saudara kita yang ada di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kelancaran dalam menghadapi musuh-musuh Allah, yaitu Israel laknatullah alaih. Maka kita dengan doa itu mudah-mudahan Israel laknatullah alaih akan dihancurkan oleh Allah dengan doa-doa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya doa-doamu akan bernilai pahala di hadapan Allah. Pahala yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah saat engkau sujud, engkau minta kepada Allah, ya Allah, saudaraku yang ada di Palestina yang ditindas, yang dibunuh, ribuan nyawa sudah melayang, ribuan nyawa berjihad syahid di hadapanmu, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Bahagiakan hidup mereka, ya Allah, dengan kemenangan. Bahagiakan mereka, ya Allah, dengan kemuliaan-kemuliaan dalam hidupnya, ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.